di atas sajadah yang panjang ini diselingi sekedar interupsi. Terima kasih para pemirsa Balikpapan Televisi yang dirahmati Allah, masih setia bersama kami dalam acara Sajadah, Satu Jalan Dalam Ibadah. Kepada para pemirsa yang baru bergabung dengan acara Sajadah, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat untuk kita semua. Mari kita lanjutkan bahasan kita memanai ibadah haji bersama narasumber kita, Al-Ustadz Bapak Rosidi. Dilanjutkan Ustadz, silakan. Baik, terima kasih. Para pemirsa Balikpapan TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim ketika melaksanakan jumroh, ketika di tengah jalan digoda oleh setan, maka itu yang harus kita lakukan saat ini. Setan bukan hanya ketika melempar jumroh itu saja. Saatnya dan setiap waktu ketika kita mau sholat, tiba-tiba digoda oleh setan, itulah saatnya kita menjumroh. Allahu Akbar. Kan ketika melempar jumrah itu kan sambil takbir Allahu Akbar gitu ya. Jadi ketika ibu-ibu ya, mau berangkat majelis taklim, tiba-tiba kok ada rasa malas, jumrah Allahu Akbar. Tapi jangan sampai teriak keras-keras ibu, nanti tetangga kaget. Ya, bapak-bapak yang bekerja di kantor mau berangkat ke kantor, tiba-tiba kok malas berangkat, jumrah Allahu Akbar. Itulah makna yang harus kita gali, yang ada pada diri kita, dan itu semua adalah rayuan-rayuan setan. Ya, jangankan, mohon maaf, semakin kuat iman seseorang, maka godaan setannya juga semakin gede. Maka menjumrohnya juga harus semakin keras, melawan setannya juga harus semakin keras. Oleh sebab itu para pemirsa Balikpapan TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Bang Napi, waspadalah. Waspadalah, waspadalah, bahwa di depan kita ada setan, di belakang kita ada setan, di kanan kiri atas bawah kita ada setan yang selalu merayu dan selalu mengganggu aktivitas niat kita semata-mata karena Allah. Ya Ustadz, saya tertarik sekali dengan apa yang Ustadz katakan tadi, bahwa manakala di hati kita terbersih sesuatu yang negatif, maka kita segera untuk melontar, menumbuhkan kesemangatan. Jadi kayaknya memang umat Islam ini tidak ada alasan untuk loyo-loyo Ustadz ya. Iya. Baik, sekarang diberikan kesempatan untuk ibu-ibu bertanya kepada narasumber kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rusmini dari Majelis Taklim Al-Iqra, Perumahan Kopris Pinggan, Balikpapan. Ini Pak Ustadz, saya mau nanyakan, apa hukumnya seorang istri yang sedang bersedekah tanpa sepengetahuan suami, sedangkan itu hasil dari suami? Apakah si istri ini berdosa? Itu aja Pak Ustadz pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab langsung Ustadz. Baik, terima kasih. Kasus seperti tadi, lihat suaminya dulu Ibu. Kalau suaminya memang dia itu punya sifat kikir, medit, bakhil, maka tanpa seizin suami boleh, ya. Tapi kalau memang suaminya memang dia itu dermawan, suami itu memang suka memperhatikan fakir miskin, yatim piatu, berbagi dalam ibadah sosial dan lain sebagainya, maka istri tadi itu haram hukumnya, harus seizin sang suami. Tapi kalau memang suaminya kasusnya memang dia itu, wah ini kalau tidak dengan cara begini mas, suami saya ini nggak mau sedekah, padahal ini kan as-sadaqatu tatfa'ul bala, sedekah ini bisa menolak mara bahaya. Nah, sementara sang suami kikir dan lain sebagainya, maka istri boleh diperkenankan dalam batasan-batasan yang sewajarnya. Jangan sampai kemudian istri suami punya tabungan, punya simpanan duit 10 juta semua habis umpamanya, jangan. Jadi batasan-batasan yang diperkenankan Ibu ya. Tetapi bagaimana Ustadz dengan kasusnya Ibu tadi? Kalau memang itu memang sudah jatah kita, katakanlah ini loh uang belanja. Oh ya. Nah, terus kita mencoba untuk tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin suami kita menginfakannya, gimana Ustadz? Nah, jadi kasus seperti tadi tidak ada masalah, karena itu memang hak suami yang sudah diberikan kepada istri ya. Contohnya
contohnya, mah ini untuk jatah belanja hari ini 200.000 umpamanya. Ternyata istri melihat, wah 200.000 ini kebanyakan, saya mau infakkan, saya mau sedekahkan yang 50.000, boleh. Tanpa sepengetahuan suami pun boleh, karena itu sudah diberikan hak kepada istri untuk mentasarrufkannya, diberikan hak kepada istri untuk membelanjakannya untuk hal-hal kebaikan, ya. Dengan catatan jangan sampai kurang jatahnya, Ustaz. Ya. Baik, terima kasih, Ustaz. Diberikan kesempatan ibu-ibu yang lain untuk bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jamilah dari Majelis Taklim Al-Iqra, Perumahan Korpri, Sepinggan, Balikpapan. Yang saya ingin tanyakan, Ustadz, begini, bagaimana cara kita menyikapi apabila ada orang yang memanggil kita Ibu Haji, sedangkan kita belum berhaji? Saya kira hanya itu yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Ustaz, anekdot di lapangan sering terjadi. Belum haji sudah dipanggil Pak Haji, belum haji sudah dipanggil Bu Haja. Kadang-kadang juga ada agak-agak sedikit ngolok. Tapi bagaimana ini untuk mensikapi hal-hal semacam ini, Ustaz? Bahkan sebaliknya, yang sudah haji nggak dipanggil Pak Haji. Nah, itu dia. Silakan. Baik, terima kasih para pemirsa Balikpapan TV yang dirahmati oleh Allah, ibu-ibu di studio yang dirahmati oleh Allah. Di dalam Islam tidak ada kewajiban bahwa orang yang sudah melaksanakan ibadah haji wajib dipanggil Pak Haji, wajib dipanggil Bu Haji, nggak ada kewajiban. Dan juga tidak ada larangan sebenarnya di dalam Islam bahwa yang belum haji dipanggil Pak Haji, Bu Haji, tidak ada larangan itu. Kalau ada, dan saya mengalami hal itu dulu. Jadi ketika ada orang seperti itu, di dalam hati ibu berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah cepatkan kaki ini bisa bertawaf ya Allah. Maka itu akan menjadi doa. Jangan dilarang. Ketika ada orang manggil Bu Haji, jangan. Tapi di dalam hati tundukkan kepala dengan tawadu, anggap itu sebagai doa, ya Allah, mudah-mudahan ini sebagai doa ya Allah. Atau langsung bilang amin. Boleh, gitu saja. boleh. Jadi tidak ada larangan. Ibu pernah nggak melihat, umpamanya mendengar ketika ada orang ketika membaca Al-Fatihah ketika majelis taklim, ila hadratin Nabil Haji Nabi Muhammad, nggak ada kan? Wah, Haji Nabi Ibrahim, nggak ada kan? Nah, itu artinya bahwa di dalam Islam tidak ada aturan wajib memanggil Pak Haji, Bu Haji atau larangan. Itu tidak. Tapi kita mesti harus bisa membuat motivasi bahwa haji adalah sebagai figur supaya itu tadi saja, sudah Pak Haji kok masih begini, sudah Bu Hajah kok masih begini. Nanti kita lanjutkan, Ustaz. Para pemirsa Balikpapan Televisi yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana. Setelah jeda pariwara kami akan kembali. Tetaplah dalam Sajadah, satu jalan dalam ibadah. Di atas sajadah yang panjang ini diselingi sekedar interupsi.